Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Berdasarkan Materi. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, sebelum kami membacakan materi, kami akan membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Mulk dari 1 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafakkarun. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha allam ya'tiku nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi habis sabir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi
lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw yajharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal lasiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa qulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Shadaqallahul azim. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ritani Citra Nabela. Kepada Ritani Citra Nabela kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Strategi Pembelajaran. Yang A, pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu merupakan cara yang akan dipilih oleh pengajar untuk menyampaikan materi sehingga peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dan pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Nah, yang kedua ada pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah atau hikmah dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan lain-lain. Nah, yang C ada strategi berdasarkan materi. Materi pembelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan informal. Nah, kalau formal kan bisa kita ketahui. Nah, formal itu seperti sekolah dan informal adalah bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran SKI berdasarkan materi. Ya, strategi reading guide adalah strategi yang memandu siswa untuk membaca panduan yang disiapkan oleh guru sesuai materi yang akan diajarkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang A ada kelebihan strategi reading guide. Yang pertama itu peserta didik lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua itu materi yang disampaikan lebih cepat diselesaikan dalam kelas. Dan ada kekurangannya juga strategi reading guide. Yang pertama itu waktu yang diberikan biasanya terlalu singkat, dan yang kedua terkadang membuat jenuh peserta didik. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ayu Septika Izilia. Kepada Ayu Septika Izilia kami persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tania, yaitu yang poin B, strategi Everyone is a teacher here. Everyone is a teacher here berasal dari bahasa Inggris yang berarti bahwa setiap siswa adalah guru. Everyone is a teacher here merupakan sebuah strategi yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu. Strategi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertindak sebagai seorang pengajar terhadap peserta didik yang lainnya. Sehingga dalam proses pembelajaran tidak harus guru yang berperan aktif, akan tetapi siswa bisa saling mengajar dengan siswa lainnya. Strategi pembelajaran ini yaitu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa dan dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Khususnya untuk mencapai beberapa aspek yang meliputi kemampuan mengeluarkan pendapat, kemampuan menyimpulkan, dan lain-lainnya. Kemudian contoh dari penerapan strategi ini yaitu misalnya kompetensi dasarnya yaitu menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Maka
Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama, guru menyuruh siswa untuk mempelajari materi yang telah ditentukan. Setelah itu, guru membagikan potongan kertas pada tiap siswa. Kemudian langkah yang kedua, setiap siswa dihimbau untuk menuliskan pertanyaan yang dianggap sulit di kertas tersebut. Langkah ketiga, yaitu pertanyaan diacak dengan kunci setiap siswa tidak membawa kertasnya sendiri. Selanjutnya, setiap siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah dipegang dengan durasi waktu yang ditentukan. Langkah terakhir yaitu guru mengklarifikasi dari jawaban yang ada. Kemudian guru memberikan penjelasan inti daripada sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian poin selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan strategi Everyone is a Teacher Here. Yang pertama yaitu kelebihan strategi Everyone is a Teacher Here yaitu meningkatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Kemudian yang kedua, mengaktifkan peserta didik yang pasif. Yang ketiga, menggali informasi seluas-luasnya baik administrasi maupun akademis. Kemudian yang keempat, mengecek atau menganalisis pemahaman siswa tentang pokok bahasan tertentu. Kemudian yang kelima, membangkitkan respon siswa. Yang keenam, mendukung pengajaran sesama siswa di kelas. Kemudian yang ketujuh, menempatkan seluruh tanggung jawab pengajaran kepada seluruh anggota kelas. Adapun kekurangan strategi Everyone is a Teacher Here yaitu yang pertama, memerlukan penjelasan materi di awal oleh guru agar soal yang dibuat siswa tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas yang besar. Kemudian yang ketiga, peserta didik merasa takut ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Strategi selanjutnya yaitu strategi group resume. Group resume adalah salah satu teknik instruksional dari belajar active learning yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Tipe ini merupakan cara menarik untuk membantu siswa lebih mengenal satu sama lain atau melakukan semacam pembentukan tim yang anggotanya saling mengenal. Aktivitas ini akan semakin efektif jika resume yang dibuat sangat relevan dengan materi yang dipelajari. Pembelajaran secara berkelompok merupakan pembelajaran yang dalam proses belajarnya, siswa dikelompokkan pada beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Belajar dalam kelompok ini akan membantu meringankan tugas guru dalam memberikan materi pelajaran. Selain itu, belajar kelompok memberikan banyak manfaat, di antaranya yang pertama, mempertinggi hasil belajar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan dan mempertinggi rasa sosial, membentuk manusia yang berbudi tinggi, menghilangkan perasaan rendah diri, pemalu, dan egoisme. Kemudian yang terakhir, menambah pengalaman-pengalaman baru. Untuk contoh penerapan dari strategi grup resume ini, misalnya kompetensi dasarnya yaitu menciptakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Maka langkah-langkah penerapannya yang pertama yaitu pada pertemuan pertama guru menentukan materi pelajaran yang akan ditempuh. Kemudian guru membagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 anak. Misalnya dalam satu kompetensi dasar ada 5 subbab. Maka akan ada 5 kelompok bila ada 30 siswa. Setiap individu diminta untuk meresum sesuai dengan subbab masing-masing. Kemudian tiap kelompok akan menarik kesimpulan dari resume anggotanya. Langkah keduanya, tiap kelompok menyiapkan wakil untuk mempresentasikan hasil resume mereka. Misalnya kelompok pertama, mendapat subbab tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Maka hasil resume dari tiap anggota dipadukan dengan tujuan mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih tepat. Kemudian langkah ketiganya, guru meminta setiap kelompok dengan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil resumenya. Sedangkan kelompok lain, beserta anggotanya memberikan tanggapan ataupun sanggahan terhadap resume anggota tersebut. Begitu pula sampai kelompok terakhir. Kemudian yang keempat, guru meminta setiap individu untuk menuliskan hasil kesimpulan dari tiap subbab dalam buku catatan masing-masing. Kemudian yang kelima, langkah terakhirnya yaitu guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dibahas. Kemudian ada pula kelebihan dan kelemahan dari grup resume yaitu sebagai berikut. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, siswa bisa menjadi lebih aktif, membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran dengan baik. Dalam satu pertemuan dapat mempelajari beberapa subbahasan. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan bekerja sama serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang keenam, siswa terlatih untuk bertanya. Ada pula kekurangan dari strategi grup resume ini. Yang pertama, pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Karena jika guru kurang siap, maka proses pembelajaran akan menjadi gaduh. Kemudian yang ketiga, saat diskusi berlangsung, terkadang didominasi oleh seseorang dalam setiap kelompok. Baik, mungkin ini dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Romita. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Romita Anjani. Kepada Romita Anjani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romita Anjani ingin melanjutkan pemateri dari saudari Ayu Septika Izilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup resume, di mana grup resume ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari grup resume adalah siswa lebih menjadi aktif, membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran dengan baik. Dalam suatu pertemuan dapat mempelajari beberapa sub pembahasan, mengembangkan kemampuan bekerja sama serta partisipasi siswa dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapat. Yang terakhir itu adalah siswa terlatih untuk bertanya. Kekurangannya adalah pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Dalam pembelajaran, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Karena jika guru kurang siap, maka proses pembelajarannya akan menjadi gaduh. Yang terakhir itu adalah saat diskusi berlangsung, terkadang dominisili oleh seorang dalam setiap kelompok. Selanjutnya, reading out atau membaca nyaring. Reading out atau membaca nyaring adalah memahami isi dari yang tertulis yang memungkinkan bunyi itu lebih menonjol daripada yang lain. Kelebihan reading out adalah guru tidak perlu repot membaca cerita, tinggal baca saja cerita yang ada di buku. Yang kedua, dapat merangsang minat baca peserta didik. Yang ketiga, mempermudah peserta didik memahami cerita karena ada teks dan juga gambarnya. Ada juga kekurangan dari reading salt atau membaca nyaring adalah tersenderah teks atau kita seringkali kesulitan membacanya dengan intonasi yang tepat karena buku ditulis menggunakan gaya bahasa orang lain atau penulis buku bukan gaya bahasa kita sendiri. Yang ketiga adalah kurangnya bebas berekspresi karena tangan harus memegang buku dan terpaku pada teks dan gambar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Nah, sekarang ada sesi pertanyaan yang ada pertanyaan dari Ria Apriani dan Yelmi Novita. Kepada mereka kami persilakan untuk menanya. Kepada moderator yang telah memberikan kesempatan, perkenalkan nama saya Ria Apriani, NIM 1811210072. Izin bertanya kepada kelompok 4, yaitu apa yang perlu dicapai untuk menyusun perencanaan pembelajaran, materi pokok yang ingin disampaikan, dan strategi apa yang paling tepat, dan tolong dijelaskan. Terima kasih, kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelmi Novita Fikriani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4 yang pertanyaannya, mengapa seorang guru perlu memahami dan menguasai strategi pembelajaran? Sekian dari pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan Ria Apriani akan dijawab oleh Ayu Septika Izilia. Kepada Ayu Septika Izilia kami persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ria Apriani.
Untuk menyusun perencanaan pembelajaran, guru haruslah memahami hal-hal terkait langkah-langkah perencanaan pembelajaran tersebut, yang meliputi analisis tujuan pembelajaran, analisis sumber belajar, analisis karakteristik siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, serta evaluasi pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan terkait strategi pembelajaran apa yang paling tepat, menurut saya semua strategi pembelajaran yang ada itu tepat apabila dapat dilaksanakan dan dipergunakan dengan baik. Adapun cara menentukan strategi pembelajaran yang tepat, yang pertama yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Apabila suatu mata pelajaran lebih banyak mengandung materi yang bersifat kognitif, akan lebih baik jika diterapkan metode atau strategi pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan lain-lain. Sedangkan apabila materi pembelajarannya lebih banyak mengandung materi yang bersifat psikomotorik, maka akan lebih baik jika digunakan metode praktikum, demonstrasi, dan lain-lain. Kemudian ada syarat yang kedua, yaitu melihat aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Jika siswa tidak memiliki pengetahuan awal, maka kemungkinan besar mereka belum bisa mengikuti apabila kita menggunakan strategi yang bersifat belajar mandiri. Maka hanya bisa diterapkan strategi ceramah, demonstrasi, dan sejenisnya. Begitupun sebaliknya, apabila siswa telah memiliki pengetahuan awal, maka kita sudah bisa menerapkan strategi yang bersifat mandiri seperti metode diskusi, metode studi kasus, dan lain-lain. Dan syarat yang ketiga yaitu alokasi waktu dan sarana penunjang. Cukup atau tidak waktu yang kita miliki untuk menerapkan strategi yang ingin kita gunakan. Kemudian sarana penunjang, apabila kita ingin menggunakan media seperti PowerPoint, ingin menampilkan video dan animasi, maka otomatis kita membutuhkan sarana penunjang seperti laptop, infocus, dan lain-lain. Baik, segitu saja jawaban dari saya. Semoga penanya sudah paham. Kembali ke moderator. Baiklah, pertanyaan dari Yelmi akan dijawab oleh Romita Anjani. Kepada Romita Anjani kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yelmi Novita Fikriani. Yang pertama itu agar dapat minimalisir kesalahan atau kekurangan dalam pembelajaran. Yang kedua, agar dapat memanfaatkan sarana atau prasarana sesuai dengan strategi pembelajarannya. Yang ketiga, agar dalam pembelajaran dapat mengupayakan materi kepada siswa secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan pembelajaran dapat terarah. Yang keempat, agar terjadi peningkatan mutu dalam pembelajaran. Yang kelima, karena guru merupakan subjeknya dan siswa merupakan objeknya. Yang keenam, guru merupakan fasilitator dan sumber belajar siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penyampaian makalah dari kelompok kami dan jawaban dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.